If you're thinking about leaving, let me know. Halo Prime People, saya Erik dari Prima Wine. Hari ini saya ada waktu bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Kris yang punya wine line, yang punya tempat ini. Mungkin Pak Kris mau memperkenalkan diri sedikit. Halo, saya Kris Wibawa, founder Wine Line. My time, 'cause that is what you came here for. Oh. Ya, hari ini obrolannya lebih ke teknologi digital. Jadi saya pengen tahu kapan wine line mulai. Terus kalau nggak salah dulu itu Pak Kris sudah mulai jualannya secara online, sudah menggunakan digital, teknologi digital. Jadi pengen ngobrol-ngobrol sedikit, pengen nanya kapan wine line dimulai, Pak? Oke, jadi pertama kali Wine Line start di tahun 2008. Itu kita masuk ke private consumer. Oke. Kita punya salesnya, caranya itu melalui Facebook dan BlackBerry Messenger. Oke, zaman dulu itu ya. Ya, sebelum ada WhatsApp dan lain-lain. Oke. Kemudian berkembang di 2013 kita establish secara legal. Baru kemudian kita develop cara lain. Kita masuk ke marketplace Oke. dan website seperti itu. Oke, jadi awalnya Facebook, BlackBerry Messenger, mulainya dari private customer dulu. Kemudian marketplace muncul, Pak Kris mulai Coba masuk memanfaatkan ya, masuk marketplace. Yang pertama kali dipakai apa, Pak? Tokopedia dan Bukalapak. Tokopedia, Bukalapak. Iya, Oke, e-commerce-nya. E-commerce-nya. Kenapa, Pak, mulai menggunakan marketplace pada saat itu? Memang kalau di toko biasa kurang angkat jualannya. Waktu masa itu bottle shop secara retail juga belum banyak. Untuk industri minuman juga masih sedikit orang yang tahu, mengerti mengenai minuman, wine dan sebagainya. Jadi kita lebih ke niche market ya. Makanya kita targetnya langsung ke end user, private customer. Memang ke marketplace itu kita masuk mungkin lebih cepat karena waktu itu orang nggak ada yang belanja di online karena masalah secure, masalah safety, privacy dan lain-lain. Mereka lebih culture-nya datang ke toko, lihat barang, pegang sendiri, Ya, take home gitu loh. lebih amannya Betul, datang. ya. Jadi memang cukup ada sulit lah awalnya untuk masuk di awal teknologi. Penjualannya marketplace. masih slow banget. Masih. Berapa lama, Pak, kira-kira sampai nanti agak naik lagi penjualannya? Itu kita start itu marketplace 2013, baru mulai kelihatan ada hasil di 2015-2016. Cukup lama. Cukup untuk lama. perpindahan dari yang konvensional ke digital. Oke. Ya, tapi waktu itu Pak Kris sudah jualan juga ke luar kota. Maksudnya online itu kan keuntungannya borderless ya. Jadi dari Nasional. Indonesia Timur tuh bisa beli Kalimantan. Betul. Mungkin di sana juga wine yang bagus-bagus atau produk-produk spirit wine di sana terbatas. Jadi mereka bisa beli. Pak Kris juga dapat customer dari luar kota yang jauh-jauh gitu, Pak. Betul. Jadi kita punya customer base kita nasional dari barat Aceh sampai ke Jayapura. Oke. Dari 2015 tuh udah mulai naik. Terus bedanya, Pak, pengen tahu kan sekarang ini atau kita baru lepas pandemi ya, mudah-mudahan udah lepas ya. Tapi bedanya jualan secara online dulu sebelum pandemi sama kemarin ini barusan ini saat pandemi, gimana, Pak? Perbedaannya, untuk sebelum pandemi yang kita alami itu kesulitan di produk branding. Bagaimana mengenalkan satu produk baru ke customer supaya mereka mau mencoba. Setelah pandemi, ya online sudah semakin berkembang, semakin banyak, semakin terbuka informasinya. Kesulitannya bukan lagi ke produk brand, tapi ke pricing. Oke. Kompetitif sekali untuk saat ini masalah pricing. Karena banyak muncul toko-toko online yang menjual produk yang mirip-mirip. Betul. Ya. Betul. Oke. Seperti itu. Berarti dari dulu kan udah mulai jualan, Pak, pelanggan loyalnya jadi lumayan banyak. Walaupun sekarang banyak toko-toko bermunculan pelanggan loyalnya Pak Kris, tapi harusnya sih
Udah banyak Dan? Dari luar kota juga ada banyak. Tapi selain jadi pelanggan, malah mereka sekarang sama kita malah jadi kayak friend, sahabat gitu. Ya, udah bukan urusan masalah customer dan relationship lagi, tapi udah lebih ke arah friendship. Lebih naik level lagi. Betul. Untuk yang di luar kota, perbedaannya karena sekarang banyak toko retail bermunculan, di daerah juga banyak. Mungkin ini jadi salah satu faktor kenapa dari Jakarta sedikit menurun pengiriman keluar kota, karena sudah ada di daerah, di daerah kota masing-masing seperti itu. Punya masing-masing. Kalau tantangan bisnis yang sekarang nih Pak, yang Pak Kris lagi hadapi, kalau boleh tahu apa Pak? Sebelumnya kan kita memang ada kendala di seperti produk, seperti keterbatasan supply. Sekarang kan sudah oke lah, bisa diatasin semuanya. Untuk saat ini lebih ke arah bagaimana kita sama-sama retail, mari kita sama-sama bangun ekosistem yang baik di industri ini. Karena ya kita nggak bisa jalan masing-masing, nggak bisa jalan sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa untuk nguasain semuanya. Ya. Lebih baik kita bareng-bareng, sama-sama, ayo kita majukan industri retail dengan menggunakan teknologi digital ya, karena teknologi digital luar biasa banget ya. Dan servis yang kita kedepankan. Servis juga. Ke depan Pak, mungkin ada teknologi digital yang rencananya mau digunakan biar lebih masif lagi, biar lebih. Mungkin rencana kita pertama itu ke digital content, kedua lebih ke apps. Apps, oh iya, ya keren tuh Pak. Terus sekarang udah punya berapa cabang Pak Wineline? Saat ini Jakarta ada 4 cabang. Mudah-mudahan bulan depan kita akan opening satu lagi di Bali. Di Bali. Cabang kelima. Mantap. Bali juga udah mulai ramai tuh Pak. Udah mulai ramai. Iya, udah mulai ramai bakalan. Lagi. Making money. Ditunggu kedatangannya visitnya ke Bali. Siap. Kalau Bapak lebih jualan wine karena ini kan namanya Wineline. Betul. Lebih fokus ke wine atau sebenarnya cuma sekedar nama, atau memang ada pembagian presentasi wine-nya sekian persen lebih banyak, spiritnya hanya sekian persen? Ya, kita secara produk kita carry semua produk, semua jenis spirits, wine spirits dan lainnya. Tapi memang mayoritas wine kita lebih banyak wine selection ya. Oke. SKU kita lebih banyak di wine. Total sudah punya berapa SKU Pak? Untuk total kita sekarang di atas 1.000 SKU. Di atas 1.000, wow. Dominan wine ya? Dominan wine. 70%, 80%? 70. 70. Wine dari entry level sampai yang premium, ada semua? Dari local market, import. Oke. Kita bawa. Akan nambah terus lagi Pak produknya? Mungkin selama dibawa oleh teman-teman dari importir, kita akan coba listing. Iya, jadi Wineline ini udah dari 2008 ternyata non-officialnya, maksudnya coba mulai jualan ke private customer, jadi sudah hampir 14 tahun, 15 tahun, ya 14 tahunan, udah lama banget ya. Terus bisnisnya juga berkembang terus Pak, keren. Ya mudah-mudahan semakin berkembang lagi. Pak Kris mungkin ada terakhir, kata-kata terakhir closing yang mau disampaikan? Untuk teman-teman yang pencinta wine, jangan takut untuk explore wine. Memang kita semua ada preference masing-masing yang kita suka dari jenis grapes atau dari negara region. Tapi jangan kita tutup untuk mencoba wine lain yang baru-baru. Karena itu membantu kita untuk develop kita punya palate dan lebih tahu lagi karakter apa yang kita suka dari wine yang kita minum. Itu sih. Iya, keren. Kalau mau belanja di Wineline bisa ke mana saja Pak sekarang? Terakhir deh, pertanyaan terakhir ini. Marketplace-nya, terus mungkin bisa kontak langsung. Untuk lokasi fisik kita ada di Fluid Junction, di Food Plaza Peak, di ITC Kuningan, dan di Moi Kelapa Gading. Untuk kita punya marketplace ada di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Terakhir Lazada. Yep. Sip, mantap. Oke. Pak Kris, cheers. Thank you. Sehat-sehat.